Allah Subhanahu wa taala berfirman, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, yaitu para generasi muda, mereka semua anak muda yang melarikan akidah mereka, melarikan menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang tidak ridho menggadaikan akidah mereka dengan pemurtadan. Mereka lari masuk ke dalam gua ketika tidak ada solusi yang lainnya. Berapa usia mereka? Fityatun, mereka anak-anak muda semua. Amanu birabbihim wazidnahum huda, mereka beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahi kepada mereka petunjuk. Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam masih dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk belajar kepada orang soleh, Musa tidak sendiri. Musa ditemani oleh seorang anak muda. Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa anak muda ini namanya Yusha' bin Nun, anak muda yang membersamai Nabi, membersamai orang soleh dan orang berilmu itu. Kelak pun Yusha' bin Nun menjadi pemimpin, bahkan diriwayatkan dia menjadi nabi setelah Musa dan Harun meninggal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di sini. Begitu banyak datanya dan disimpulkan oleh kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, beliau menyampaikan kelebihan anak-anak muda, dan setelah itu beliau mengatakan, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Karenanya, kata Imam Ibnu Katsir, karenanya yang paling banyak menyambut panggilan Allah dan Rasulnya adalah anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Wa amma masyayikh min Quraisy fa'ammatuhum baqaw ala dinihim wa lam yuslim illa qalil. Adapun dari kalangan orang-orang tua di masyarakat Quraisy, kebanyakan mereka tetap mempertahankan agama kemusyrikannya dan tidak masuk Islam kecuali hanya sedikit sekali. Imam Ibnu Katsir bukan hanya seorang ahli tafsir, beliau ahli berbagai macam ilmu, diantaranya ahli ilmu sejarah. Karenanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah hanyalah salah satu karya sejarah yang kita tahu luar biasa. Ketika beliau simpulkan itu, maka silahkan dibaca dalam data sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah peradaban dipikul kecuali oleh generasi muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang merupakan orang-orang awal: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Zubair, Talha, Abu Ubaidah, Sa'id bin Mu'adz. Ketika 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, kita melihat data usianya sangat luar biasa dan istimewa. Berapa yang Anda bayangkan tentang usia mereka? Orang-orang awal yang ada di sekeliling Nabi dan kelak mereka semua pemimpin. Kepemimpinan hanya berputar di antara mereka. Bahkan ketika Umar meninggal, Umar menyerahkan kepemimpinan agar muslimin hanya memilih di antara mereka saja yang masih hidup. Saat bersama Nabi, mereka bersama Nabi pertama kali mereka. Hadirin dirahmati Allah,
yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Yang usia berkepala 3 hanya 3 orang, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 7 orang di bawah kepala 3 usianya, bahkan 5 orang di bawah 20 tahun. Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun, Anda ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah. Anda berikan mereka permainan, gadget yang melalaikan, mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesia-siaan, bahkan naudzubillah untuk kemaksiatan. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Kemana dihabiskan usia mudanya? Kemana diselesaikan usianya? Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita, wahai para pemuda. Sebuah renungan yang tidak sederhana, karena ini khusus usia muda, usia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara 2 kelemahan.